banyak nikmat yang telah kuterima, maka hari ini aku malu meminta pada Allah kesembuhan. Maka aku tiap hari bersyukur saja tentang bagaimana rasa sehat yang kumiliki sebelum sakit ini. Maka aku bersyukur saja dari rezeki yang sebelumnya pernah kumiliki. Maka teman-teman hari ini barangkali sudah bangkrut dan sudah tidak punya apa-apa. Maka jangan ingat tentang bangkrutnya itu. Tetapi ingatlah pada saat engkau menerima karunia rezeki dari Allah. Jadi yang diingat adalah karunianya, bukan keluhan. Nah, di sinilah Allah ingatkan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya manusia itu adalah pekeluh kesah, manusia itu adalah banyak mengeluh, manusia itu tidak bersyukur, manusia itu, nah itu sahabat. Jadi intinya kalau menyelesaikan masalahmu bukan mengeluh, menyelesaikan masalahmu bukan berdoa, menyelesaikan masalahmu tadi, kalau ibaratkan ikan, kembalilah pada laut, pada air. Bukan si ikan itu bikin PT baru. Bukan si ikan itu cari kerjaan baru. Bukan si ikan itu bukan ladang baru. Bukan si ikan itu bikin modal baru. Kembalilah pada air. Karena pada dasarnya cukuplah air kepada dirimu. Maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan makanan yang cukup dari air yang ada di dalam laut itu. Maka kalian bisa saksikan ikan nggak ada yang ngasih makan ikan laut. Tapi lihat seluruh dunia penjuru laut bagian manapun. Maka kalian mau ambil, maka sesungguhnya adalah makanan, ada plankton, ada kepada ikan-ikan itu. Nggak usah dikasih makan ikan laut itu, tapi gemuk-gemuk dan dia terus bertambah. Nah disinilah sahabat harus dipahami. Jadi intinya, wahai ikan-ikan yang bodoh, wahai ikan-ikan yang sudah ada di darat, wahai ikan-ikan yang selalu mengeluh tentang kesulitanmu, persoalanmu, pekerjaanmu, terus kau keluhkan tentang anakmu, tentang keluargamu, tentang dirimu, tentang usahamu, tentang pekerjaanmu. Keluh kesah terus. Maka disitulah engkau tidak akan pernah keluar daripada kesulitan itu. Percaya sama Abah. Karena makhluk seluruh di alam ini tidak suka kepada orang yang keluh kesah. Makhluk seluruhnya di alam dunia ini tidak suka kepada orang yang merasa miskin. Karena kata makhluk di dunia ini, bagaimana aku akan bersandar pada dia kalau dia jiwanya jiwa miskin. Nah inilah yang harus dibangun oleh kalian. Pahami ya. Jadi itulah kisah kata Allah pada saat Allah yang ciptakan ikan, maka Allah berkata kepada air, kepada laut. Nah disini pelajaran kepada si ikan adalah bukan membuat warung baru, bukan membuat PT baru, bukan menambah modal baru. Maka kalian kalau sudah jatuh dimodalin kayak apapun akan makin jatuh. Karena pada dasarnya pada saat kalian terjatuh adalah air mengundang kalian untuk kembali. Wahai ikan-ikan yang bodoh, kembalilah pada diriku. Begitu seolah-olah. Ya, demikian pula sahabat pada saat tanah. Allah ingin menciptakan tumbuhan. Allah bicara dengan bumi. Tadi semua. Dan itulah pada saat tanaman itu adalah dia tidak bahagia. Tanaman itu punya hutang. Tanaman itu adalah gelisah. Tanaman itu miskin, maka sesungguhnya tanah sedang mengundang dia. Wahai tanaman, kembalilah kepada hakikat dirimu. Karena engkau, aku bisa hidup tanpa engkau. Wahai tumbuhan, kata tanah. Tapi engkau tidak bisa hidup tanpa diriku. Begitu. Wahai, kata air, wahai ikan-ikan, bukan kamu bikin PT baru, bukan kamu jadi pekerjaan baru, bukan kamu nyari apapun. Tapi kembalilah pada diriku. Itulah yang terjadi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian ditanya oleh ranting itu, kenapa ikan kamu panik? Apa yang membuat engkau panik? Aku sedang mencari air. Hei ikan, sadarlah. Kamu sedang ada dalam air. Tapi kamu adalah lupa kepada siapa dirimu. Disitulah sahabat yang harus dipahami dalam kehidupan. Maka siapapun kalian dari manapun yang mau datang ke Abah, nggak usah datang ke Abah kalau cuma untuk mengeluh. Buat apa kalian datang untuk mengeluh? Kali semua, ya. Karena yang harus kalian lakukan adalah tadi. Maka kalau dalam hikam ada segala persoalan yang kamu hadapi, sesungguhnya Allah lah yang membuatnya pada dirimu supaya engkau kembali kepadanya pada dasarnya. Kenapa? Apa Allah butuh pada kalian? Bukan. Karena Allah sayang pada dirimu. Dan Allah telah menjamin rezeki kalian. Kalianlah yang telah menjauh dari rezeki Allah. Nah inilah yang harus dipahami. Ya sahabat-sahabat.
kalau ingin berubah. Jadi kalau ingin berubah, kalau hari ini masalahmu adalah sakit, maka ingatlah pada saat kamu sembuh dulu. Terima kasih ya Allah. Itulah alhamdulillah ala kulli hal dari semua. Ya. Itulah makna salat kunut kita. Walakal hamdu ala mako qadoi. Tadi pujilah. Pujilah kurangmu itu. Maka bukan dikeluhkan. Pujilah sakitmu itu. Bukan dikeluhkan. Pujilah rugimu itu. Bukan dikeluhkan sebenarnya. Maka disitulah sahabat, Abah membuktikan semuanya. Pada saat Abah pernah ikut pilkada, habis 12 miliar, ya, 25 tahun, 30 tahun bekerja habis semua. Bahkan pulang ke sini hanya bawa uang 30.000. Sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya di rekening ada belasan miliar, balik lagi pada nol, tapi sedikit pun tak bergeming hati ini. Apa yang Abah katakan? Dulu saya lahir tidak pakai baju. Tadi. Apalah artinya mobil saya yang 7 biji itu hilang semua. Karena saya Abah nyalokan bupati. Apalah artinya 6 hektar sawah di Karawang itu. Dulu boro-boro saya bawa sawah, bawa cangcut aja enggak. Itulah yang membuat damai hati. Disitulah kamu akan terus bersyukur. Maka seluruh persoalan kamu akan hilang seketika. Tapi pada saat kau punya masalah, terus yang kau ingat masalah, maka masalah itu tidak pernah pergi dari dirimu. Percaya, maaf lah. Ya, jadi rubah. Pada saat kamu sakit, ingatlah pada masa sembuh. Ingat, terima kasih ya Allah sebelum sakit ini. Jadi jangan mikirin sakitnya. Terima kasih ya Allah, saya pernah sembuh sekian puluh tahun. Saya pernah sembuh, kaki saya ini pernah normal sekian puluh. Bukan, ya Allah kenapa kaki saya sekarang nggak bisa jalan. Bukan itu, maka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ingat itu. Maka disinilah harus kita mengerti. Kaki juga ada senang bagi orang kepada yang bersyukur. Tangan juga senang kepada orang bersyukur. Ya, itulah yang firman Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kalian dalam kejadian yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa dari tadi alam kosong, alam ahadiyah. Hal ata alal insanu hinu minad dahri lam yakun sayyi'an madhkura. Kemudian Allah tajalli menjadi nur. Allahu nur tadi. Ternyata yang menjadi nur itu yang menciptakan nur. Berarti Muhammad itulah Allah. Jadi yang sebenarnya Allah itulah Muhammad. Sebenarnya. Berarti semuanya inilah. Makanya tadi dalam alam ini semuanya semua. Pohon punya nama. Pohon punya sifat. Pohon punya af'al. Pohon punya zat. Berarti semuanya Allah. Semua yang punya af'al, punya sifat, punya asma, punya zat. Itu namanya Allah. Allah lah itu semua. Jangan ragu. Tadi semua ya, maka pahami tadi, marilah pandang alam pada diri dan di luar diri dan temukanlah dia. Jadi buat sahabat yang sekarang lagi punya hutang, maka begitu konsepnya. Dalam dirimu duduk di antara jam 2 jam 4 tadi semua, akuilah kesalahanmu. Tadi semua kembalikanlah. Ya Allah, ku kembalikan tubuhku dengan hutang-hutangnya. Nah itu ya, ku kembalikan. Maka kemudian apa yang harus dilakukan pada saat keheningan itu? Maka mulailah kau doakan orang-orang yang barangkali kau pernah dolimi. Karena ada hal yang sebiji jarah sekalipun kau akan berhadapan dengan orang itu. Jadi kalau ada orang yang menipumu, sebetulnya dia tidak menipumu. Dia sedang mengambil bagiannya. Sama seperti debt collector datang kepadamu. Jadi intinya dagang rugi, debt collector. Penyakit, debt collector. Maka tadi debt collector tidak pernah datang kepada salah orang. Selalu datang menagih kepada kita yang punya masalah. Jadi sekali lagi kalau kalian punya masalah, jangan lari ke Abah. Jangan larilah kepada Allah. Tadi semua. Itulah kata Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tadi Allah tidak akan merubah kamu sampai kamulah yang merubahnya dirimu sendiri. Panakkan dirimu. Jadi buat kalian yang tadi susah makrifat, susah ilmu, susah rizki, hutang banyak, masalah anak, masalah istri, udah kembalikan saja seluruh masalahnya pada Allah. Tadi semua, ya Allah aku kembalikan seluruh buatnya tadi, lahayun, maka kembalikan seluruh hidup dan segala apa yang kulakukan dengan hidup itu, karena tiada hidup yang kulakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Engkau menciptakan aku dan apa-apa yang kulakukan, maka aku kembalikan semuanya pada ilmu. Oh, kembali. Ya Allah,
Apapun yang pernah kulakukan pada manusia, barangkali aku pernah membunuh orang, barangkali aku pernah dibunuh orang, barangkali aku pernah menyakiti orang, barangkali aku pernah menipu orang. Maka hari ini ya Allah, orang yang kubunuh, orang yang kutipu, orang yang kusakiti, maka hari ini ya Allah, muliakan dia, agungkan dia, maafkan dia, bahagiakan dia ya Allah. Kalau dianya sudah tidak ada keluarganya, anaknya, cucunya semua, begitu caranya melepaskan karma yang ada pada dirimu. Ya. Dan sebaliknya ya Allah, jika ada makhluk di dunia ini pernah menyakitiku, jika ada makhluk di dunia ini adalah pernah mengambil adalah apa yang menjadi milikku, maka hari ini ya Allah, aku maafkan mereka. Percayalah, percayalah, kalian semua akan mulailah datang dicintai oleh seluruh makhluk dan oleh alam ini semua. Jadi kalau kalian ingin melepaskan tadi, makanya tadi istighfar itu bukan tentang bukan baca adalah bukan tobat. Istighfar itu hanya hiasan orang bertobat, ucapan orang bertobat. Tapi yang dimaksud tobat yang sesungguhnya adalah taba yatubu taubatan. Ya Allah, la hayyun, aku berikan hidup dan apa yang pernah kulakukan dengan hidup itu kepadamu. Taat, maksiat, kembalikan padamu. Ya Allah, aku kembalikan. La ilmun, sesungguhnya adalah dengan apa yang telah ilmu pada diriku, maka apapun ilmu yang tidak kulakukan, yang tidak kuamalkan, ilmu yang ada pada diriku, yang diakui oleh diriku, maka mulai hari ini adalah sama sekali aku kembalikan. Tiada aku berilmu, maka sesungguhnya hanyalah ilmu engkau semata, hidup engkau semata, ilmu engkau semata, penglihatan terus begitu. Ya Allah, terus tadi. Maka itulah yang dimaksud oleh Allah, wabtagi fi ma'atakallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu, apa? Tubuhmu, penglihatanmu, pendengaranmu, kalammu, nafasmu, hatimu. Jadikan negeri akhirat, insya Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Maka tubuhmu di dunia ini akan mendapatkan dampak daripada pengembalianmu itu. Kalau kamu ingin dimaafkan, dan Abah boleh simpulkan, kalau kalian hari ini sudah merubah, sudah menitobat, sudah begini, sudah begitu, tapi tidak juga kemudahan itu datang, percayalah, berarti persoalan itu bukan datang dari dosa kita pada kita sendiri, tapi adalah dosa yang kita lakukan pada manusia. Kalau di surat Yunus 30 itu, maka kita akan mendapatkan balasan. Maka oleh karena itulah, supaya itu tidak terjadi pembalasannya kepada kita dari orang, karmanya datang pada orang, maka itulah, maka kita selalu membiasakan di antara malam itu, maka lebih baik mendoakan orang lain daripada dirimu sendiri, sahabat ya. Jadi nggak usah bicara tentang dirimu, oh masalahmu, hutangmu, lebih baik tadi. Metodologi yang kedua adalah tadi, adalah setelah kamu mendoakan orang-orang yang barangkali pernah kamu dolimi, dan yang kedua adalah kau bebaskan seluruh manusia tadi semua, baik di kehidupan ini, kehidupan sebelumnya, ya Allah, tak satu pun makhluk di muka bumi ini yang ada dosa pada diriku, aku bebaskan semuanya. Maka pada saat kau berkata begitu, seluruh makhluk yang kau punya masalah pun atas izin Allah akan membebaskan diri kita. Itulah cara kita terlepas dari karma. Ya, karena manusia tidak akan lepas. Itulah yang katakan oleh Allah tadi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ada asainahu fi imamin mubin. Dari semua. Ya. Maka disitulah sesungguhnya apa yang dilakukan oleh kita, Allah membukukan. Maka itulah kata Abah, kehidupan ini adalah akan diulang. Karena kalian nggak ngerti saja. Tapi tidak apa-apa. Pengulangan itu hukum alam. Sama seperti datangnya siang dan perginya malam. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyit. Hidup mati. Kalau hari ini kamu hidup, maka akan ketemu mati. Kalau hari ini mati, akan ketemu hidup. Itulah Allah berfirman, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kenapa kamu hari ini kufur pada Allah? Padahal dulu sebelumnya kamu mati. Nah, kalau ada bahasa mati sebelumnya hidup enggak? Hidup. Berarti sebelum mati itu kita hidup. Itulah. Sebetulnya ayat itu begitu jelas kepada kita. Kamu tuh sebelumnya mati. Padahal berarti kalau seandainya mati, berarti sebelum dimatikan kita ada dalam keadaan hidup.
Itulah tadi. Kaifa takburuna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Amwatannya itu panjang. Sebetulnya kalau ngerti kalian bahwa kalian itu pernah mati, hidup sama aja. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Siang, malam. Silahkan kalian mau memahaminya seperti apa. Itu urusan kalian. Cuma kalau dalam pemahaman Abah, segala apa kesulitan yang kamu hadapi hari ini, belum tentu persoalannya itu datang di kehidupan ini. Bisa jadi. Karena itulah maka Abah berbuka banyak kisah sekarang. Tadi semua ya, seorang perempuan yang dulunya laki-laki, yang kemudian dia punya masalah dengan suaminya. Wahai ibu, kamu dulu adalah sebagai suami dan suamimu sebagai istrimu. Disitulah kalian harus paham. Ingat, ruh itu tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Laki-laki dan perempuan itu adalah di alam ini semua. Ingat itu, pahami ya. Jadi alam ruh itu sama. Karena ruh itu adalah Allah sendiri. Pahami. Maka itulah kenapa Al-Quran tidak pernah menawarkan bidadara kepada perempuan. Karena perempuan juga sebenarnya adalah laki-laki. Ruhnya sama dengan kita. Tadi. Maka pahami tentang dirimu. Inilah susahnya kalau seandainya adalah tidak memahami hakikat dalam segala persoalan. Maka kalian akan bingung sih. Kenapa saya kurang apa? Saya udah duha, udah tahajud, udah ini, udah itu. Kenapa persoalan saya nggak beres-beres? Ternyata Pak, setelah Abah mengerti tentang terbukanya tirai semua, ternyata persoalan kalian bukan hanya kehidupan ini, tapi bisa di kehidupan yang dulu. Tadi semua. Ya, maka oleh karena itu kata Abah, dalam mendoakan, ya Allah barangkali, maka jangan aneh sahabat. Belum lama ada Abah orang kenal, tiba-tiba dia terjebak membunuh orang lain. Ya tadi semua. Dan dia sendiri pada waktu Abah jenguk, dia bilang, Bah, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan Allah takdirkan saya membunuh. Kamu jangan nuduh Allah, saya bilang tadi. Masa Allah mentakdirkan kamu membunuh orang? Tadi semua. Inilah pemanahan orang salah. Sama aja orang mematikan kamu. Ya kamu mati ya, kata Allah umur 14. Mati itu kamu sendiri. Maka tadi mati itu nggak ada. Yang ada tubuhmu tidak bisa menampung hidupmu. Itu saja. Karena jantungmu, kenapa semuanya. Pahami? Jangan lagi punya anggapan rezeki kamu 1000 ya, kamu 1 miliar. Itu Allah adil nggak kayak gitu? Nah itulah kalian tuh udah anggap Allahnya udah salah dari awal. Allah itu hanya buat undang bukan hukum. Maka itulah kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Aku tidak akan bisa merubahmu sampai kamu yang merubah dirimu sendiri. Nah, merubahnya lagi dikiranya orang kita ini manusia punya daya kekuatan bisa merubah. Bukan. Itulah kenapa tadi sampai kamu merubah jiwamu sendiri, jiwanya. Jadi intinya rubahlah kamu dengan aku, begitu. Cara berjalan menjemput adalah aku dengan aku, karena seluruh isi alam ini aku. Maka yang bisa menyebut aku dengan aku. Yang bisa berdoa kepadaku adalah hanya aku. Karena akulah al-wujud. Maka seluruh makhluk itu termasuk kamu, Adam. Maka disinilah sahabat, ya Allah, konsep sifat 20 itu rasakan, pahami pada diri. Tadi semua, ya. Terapkan pada diri. Semuanya. Jadi oleh karena itulah kalau di dalam surat Yunus, ya. Di dalam surat Yunus 30, Allah menjelaskan tentang semuanya akan kembali pada dirimu. Semuanya kehidupan ini adalah pamayyamal miskola darrotin khairayyara wa mayyamal miskola darrotin syarrayyara. Sebiji jarah. Disitulah yang Abah kisahkan. Idza zulzilatil ardu zilzalah itu bukan tentang kiamat kubro. Sebetulnya apa tentang kiamat? Kiamat di Quran itu bukan kiamat kehancuran bumi sebenarnya. Karena cuma manusia aja nggak ngerti. Contoh tadi bahwa wa kullal insanin alzamnahu ta'ira. Setiap manusia dikalungkan buku di lehernya pada saat kelahirannya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Nah, dikirakan yaumal qiyamah itu adalah hancurnya dunia, bukan. Pada saat itulah tadi wa nukhriju lahu, kemudian kata Allah akan dibukakan yaumal qiyamati kitaban
yalqahu mansuro. Pada saat kamu sebelum mati Allah akan buka. Tuh, berarti di situ yaumal kiamah itu bukan selalu adalah kiamat hancurnya Kamu nggak usah pikirin tentang hancurnya dunia, kata Abah juga. Nabi Adam baru 10.000 tahun, sekarang ditemukan panah 53 juta tahun yang lalu. Ya Allah, bagi kalian yang sekolah nggak aneh sebenarnya. Kalian tahu Nabi Adam baru 9.800, kenapa di Homo Soloensis itu 1,5 juta tahun yang lalu? Inilah tentang manusia ini, aduh. Konsep tentang ketuhannya, tentang Adam itu siapa, Ibrahim siapa, Namrud siapa, itu nggak dikenali dari awal. Akhirnya tadi terjebak di dalam dongeng yang dia sendiri tidak mengerti apa sebenarnya maksud dongeng Allah itu. Inilah yang terjadi. Maka pahamilah hidup kalian bukan hidup yang pertama ini. Sekali lagi, maka silakanlah tadi semua ya, karena ulama dulu mungkin belum menyampaikan karena tadi orangnya belum siap. Hari ini dunia genetika sudah ada. Jadi tidak bisa disembunyikan lagi hari ini. Maka hari ini Abah sudah buka bahwa manusia akan kembali. Maka tadi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa rajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awala. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Di situ Allah memperlihatkan, ya, kamu akan melihat amalmu sendiri. Disitulah kau menjerit. Barulah kata, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Aduh, celaka, kata si mayit tadi. Saya pernah membunuh. Baru tahu dia, saya pernah membunuh. Kelihatan amalnya, tadi kan. Tadi. Ahbabi anna rabbaka awhalaha yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya, akan melihat amalnya sendiri. Aduh, saya pernah membunuh. Aduh, pernah saya. Aduh, saya pernah mencuri. Aduh, saya pernah menyakiti dia. Aduh, saya tidak keluar zakat. Aduh, begitu. Aduh melulu tuh pada saat orang itu. Barulah Allah berkata, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Sebiji jarah kebaikan yang kau lakukan akan ketemu. Kalau hari ini kau tiba-tiba ditolong orang, hari ini dibantu orang, hari ini disayangi orang, percaya itu perbuatanmu sendiri. Hari ini kau dibenci orang, hari ini kau ditipu orang, hari ini kau menipu orang. Osmaneh dah. Tadi semua. Maka hari ini kau akan menderita. Maka kaulah yang harus keluar dari dirimu sendiri. Ya. Kamulah yang membuat kesulitan dirimu sendiri. Maka kata Abah, Allah nyuruh kamu yang membereskan dirimu sendiri. Bahkan Abu Thalib tidak bisa, Nabi Muhammad tidak bisa menjadikan Abu Thalib iman selama Abu Thalib tidak mau iman. Ingat itu. Ya. Maka disinilah yang harus kalian pahami. Itulah kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Allah kasih tahu kepada dia, "Hei, Fulan, kamu akan membalas tadi. Kamu dulu pernah nyubit, akan dicubit." Kenapa akan dicubit? Karena semua catatan yang kamu lakukan dalam hidup ini dibukukan oleh Allah. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asyarahum. Ingat itu. Jadi bukan Allah yang membuat bukumu, kamu yang membuat kisahmu dibukukan oleh Allah. Pahami itu. Maka engkau akan memerankan dalam kehidupan ini yang dikalungkan di lehermu, waqulal insan alzamnahu ta'ira fi unuki. Dalam kehidupan kita kalungkan. Maka kata apa? Kesulitanmu hari ini, masalahmu hari ini, penyakitmu hari ini, karena Abah pernah mengantar orang yang berobat. Ternyata penyakitnya itu bukan di kehidupan ini, bukan kehidupan 1000 tahun yang lalu. Justru adalah di kehidupan dia 1000 kali sebelum dia datang ke kehidupan ini. Barulah ketemu persoalannya. Aduh, kata Abah, susahnya orang sekarang ini tadi karena ilmiahnya kurang, pemahamannya. Ya. Dunia ini sudah luar biasa, Pak, berkembang. Kata Abah, karena Abah keliling dunia, inilah orang Islam yang tertinggal. Karena tadi kebodohan terjebak kepada kamakola kila. Akhirnya kita tidak pernah belajar dalam kehidupan. Dan manusia kita tidak pernah mau berubah.
Dan dia ilmunya tidak mau berubah, pada alamnya selalu berubah. Bagaimana mungkin kalau hari ini mau pakai semapur ngobrol, mau morse, hari ini kamu sudah bisa video call. Coba pikirkan atuh. Kamu mau jalan kaki, sekarang mau pergi ke Surabaya, sekarang mau naik kereta, mau naik pesawat. Nah inilah orang Islam terjebak dengan keilmuan 1000 tahun yang lalu untuk hidup di zaman ini. Inilah kebodohan. Sementara Allah menurunkan ilmu itu adalah la yukallifullahu nafsan illa usaha, setahap demi setahap, sesuai batas kesadaran manusia. Nah inilah akhirnya kita miskin biar oleh Allah, oleh Allah. Nah itulah akhirnya mati. Kenapa? Wah, terus waktu inilah. Padahal dari dulu mati itu Nabi ada yang 3000 tahun umurnya, 1000 tahun, 800 tahun. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita tadi semua. Nah, inilah ya yang kalian harus paham tentang. Makanya dalam surat Al-Surut 30 ini Allah berfirman adalah hunalika, di tempat itu, maksudnya di mana? Di sini kembali. Kenapa ada di sini lagi? Karena kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana kamu bumi diganti bumi lain, langit di langit yang lain, tubuh diganti tubuh yang lain. Maka jangan aneh. Hari ini kalau kamu bertemu, hari ini ngumpul karena dulu pernah ngumpul. Ya kalian rasain dah. Kayaknya saya begitu kamu ketemu, kayaknya pernah ketemu di mana ya orangnya? Kayaknya dia mirip si Ano. Ya emang begitu. Tidak mungkin kita ngumpul hari ini. Ibaratkan planet dan satelit yang berputar pada poros masing-masing. Kamu sudah punya poros masing-masing. Cece punya poros masing-masing. Pada itulah yang disebut gerhana. Pada titik tertentu kita bertemu, ini sedang gerhana ini. Nanti akan lepas lagi tuh frekuensinya. Kleng, masing-masing lagi. Entahlah kita ketemu lagi nanti dengan Abah 1000 tahun lagi, 10.000 tahun lagi, 1 juta tahun lagi. Dan saya tadi semua. Karena ini bumi ini adalah perwujudan Allah sendiri. Itulah yang kata Ibnu Rus bahwa dunia ini tidak ada. Masa Allah iseng, dari asalnya tidak ada, Allah adakan, habis itu nanti oleh Allah dihancurkan. Coba aja pikir tadi semua. Seorang pelukis, dia membuat lukisannya walaupun kata orang jelek, kata dia itu luar biasa. Orang siapapun yang menciptakan sesuatu, dia akan menjaga apa yang diciptakan. Demikian pula adalah dengan kita manusia. Kita ciptaan Allah. Habis itu kalau Allah tadi semua, maka inilah kebodohan orang Islam hari ini. Nanti Allah mati, setelah itu manusia mati, nanti Allah bikin belah kampung sana surga, kampung sini neraka. Coba. Habis itu Allah bengong aja. Jadi kalau ada yang di sini surga, di sini neraka, Allah ini di mana? Tadi semua, lu bingung nanti. Tadi semua. Apakah di kampung neraka terus kali-kali jalan-jalan ke kampung surga gitu Allahnya? Nah ini karena bodohnya tadi, aduh ya Allah ya Karim. Akhirnya miskin nuduh pada Allah. Padahal kebodohan diri sendiri. Tidak punya duit. Semua. Nuduh pada Allah. Usaha nggak bisa. Nuduh pada Allah. Dari semua. Ya Allah. Kurang apa contoh sekarang, zaman sekarang ini. Yang oleh kalian disebut kafir. Bisa bikin pesawat terbang. Bisa bikin HP. Bisa bikin motor. Bisa bikin mobil. Bisa bikin apa yang kalian bisa menikmati sekarang ini. Itulah berarti mereka itulah yang sadar Tuhan. Cuma sayang. Makanya tadi kata Allah, hunalika, di tempat itu tablu, mereka akan merasakan pembalasan. Maka hari ini kata Abah juga adalah hari pembalasan dari apa yang kau tanam di kehidupan dulu. Maka kali tobat segera. Nggak ada konsepnya, nggak ada rumusnya. Taba ya tubuh taubatan. Itulah waktu umat Nabi Musa sudah berbuat dosa yang luar biasa. Sehingga Musa berkata pada Allah, ya Allah, gimana kan nih Bani Israel ini? Akhirnya, wa id qala Musa ya qaumi. Allah katakan, hei Musa, kasih tahu kepada umatmu, suruh dia bunuh diri. Tadi, wa id qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Sama. Tadi, wahai ikan,
kembalilah kamu kepada air. Karena kamu bukan apa-apa. Air bisa hidup sendiri tanpa engkau ikan. Tapi ikan engkau pada saat engkau berpisah dengan air. Sengsaralah engkau. Wahai pohon, maka kembalilah kepada tanah. Tanah bisa tetap mulia. Tanah tanpa engkau pohon. Tapi engkau pohon tanpa hidup tanpa tanah. Sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hei manusia, kembalilah pada Allah. Karena pada saat engkau tidak menyadari keadaan Allah, hilanglah maknamu sebagai manusia. Karena tadi Tuhan tetap Tuhan tanpa kalian manusia. Tapi manusia mustahil bisa hidup tanpa Tuhan. Maka disitulah kisah indah tentang Adam, tentang semua itu. Quran itu mengisahkan tentang diri kita. Adam ya kita Adam. Yunus ya kita Yunus. Yakub ya kita Yakub. Itulah karena kita manusia sedang berjalan. Maka tadi sahabat, padahal kata hadis Nabi tadi semua sesungguhnya adalah ulama-ulama di zamanku, kata Nabi, adalah mereka para nabi dan rasul Bani Israel. Nah, tadi kita ini ustaz-ustaz kiai kita ini hari dulunya siapa tadi semua ya. Maka di sini kata Allah, kul hunalika, di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan kullu nafsin ma aslafat, tiap-tiap diri apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Kalau kau pernah mencubit, maka hari ini pasti ketemu pada saat hari tanggal 9 September hari ini kamu pernah mencuri barang yang kepada si B, maka si B datang kepadamu mengambil. Karena tadi kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Sebiji buruk, kenapa kamu harus diambil? Kenapa harus kamu bayar? Karena pada dasarnya semuanya harus kembali pada Allah. Semua manusia harus lunas hutang dengan Allah. Tadi semua. Maka yang kata Abah, kalau kalian hari ini bermasalah dengan istrimu, maka engkau akan dipertemukan kembali dengan dia. Karena engkau belum selesai dengan dia. Percaya, Abah. Ya. Oleh karena itulah dengan orang, dengan manusia, islahlah kepada manusia. Itulah kata Abah, ada sila dalam pernikahan manusia itu ada 5 sila. Yang pertama adalah silaturahim. Karena kita semuanya berasal dari rahim. Silatul wa'di, kita punya janji kembali pada Allah. Ilahi anta maksudi, dari semua. Silatul mal, disitulah kita harus menjadikan harta kita adalah sebagai bukti iman kita. Kenapa orang iman sodakoh, orang takwa sodakoh, orang hijrah sodakoh, orang khusyuk sodakoh dan zakat. Semuanya tentang berbagi. Itulah kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu. Tubuhmu, penglihatanmu, pendengaranmu, badanmu, kakimu, hartamu, semuanya kembalikan pada Allah. Tadi semua, ya. Tadi pagi Abah sudah membahas tentang semuanya milik Allah, tadi semuanya. Maka disinilah kenapa kita harus sedih dengan. Maka tadi bagi orang yang tahu ini milik Allah, pada saat barang itu dikembalikan oleh Allah, diambil oleh Allah, diambil oleh makhluk Allah yang lain. Karena kita punya dosa sama maka tadi, kalau Abah tadi semua, tadi senyum saja. Kalau ada yang menyakiti Abah, alhamdulillah. Kata Abah, begitu saat kamu menemukan orang yang memujimu, kembalikan pada Allah. Ya Allah, engkau dipuji lewat aku. Tuh. Jangan sebalik namanya yang diuji, yang dipuji. Di pada saat engkau dihina, disitulah engkau harus menunjukkan bahwa engkau berbeda dari orang lain. Sebaliknya, ya Allah maafkanlah dia karena dia. Itulah yang dilakukan Nabi Adam. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad. Ya Allah, tadi semua mereka tidak kenal, mereka tidak tahu. Ya Allah maafkan mereka. Nah itulah. Nabi tidak ada yang pernah menyalahkan Allah dan tidak ada yang menyalahkan manusia. Itulah yang harus dipahami oleh kalian. Jadi sahabat itu saja. Jadi makanya kullu nafsin, maka tiap-tiap dari apa yang dikerjakan dahulu ada waruddu ilallahi maulahumul haq, dan mereka dikembalikan kepada Allah sebagai pelindungnya. Itulah maka tadi. Karena kalian harus lunas dengan Allah. Maka may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Maka hari ini ayo maafkan manusia sebanyak-banyak
Setiap hari, ya Allah, maafkan semua manusia yang pernah aku sakiti. Maafkan semua manusia yang pernah aku ambil. Ya Allah, maafkan semua, muliakan, agungkan, kalau perlu doakan. Habisi doa kamu adalah. Bahkan kata Abah, jalan yang paling mudah, yang terbaik adalah mendoakan orang yang membencimu. Itulah modalmu. Pada saat kau ada orang yang membencimu, jadikan dia adalah target. Karena pada saat engkau mendoakan, ya Allah, ada sahabatku, dia sayang pada diriku dengan cara yang lain. Tapi aku melihat jalal pada dirinya, aku melihat koharmu pada dirinya. Ya Allah, maafkan dia, muliakan dia, sayangi dia, banyakin rezekinya tuh. Coba kamu doakan pada orang yang paling membenci kepadamu. Tuh, siapa namanya? Aceng. Doakan ku ente dan warek ngarobohkeun imah maneh teh. Ngarobohkeun imah maneh ku sebab tadi masalah diri maneh sorangan. Ya. Pahami itu semua ya. Jadi inilah tentang kisah hidup manusia. Jadi ingat sahabat, pada saat kita ini sudah tadi ikan kembali ke air surga. Pada saat tanah kembali, tumbuhan kembali ke tanah surga. Pada saat engkau pun kembali pada Allah juga surga. Itulah watini demi buah tin, wa zaitun demi buah zaitun. Kenapa? Jantung kita ini seperti buah zaitun, warnanya merah. Tadi semua buah zaitun. Lihat buah zaitun. Kalau buka jantungmu itu seperti buah zaitun, seperti jantung pisang, merah nggak? Merah tadi semua ya. Di situ dup dep. Syirullah, nurullah, syirullah, nurullah, syirullah, nirullah. Maka dup di sini lari kepada hidung. Maka tadi istinsak dalam wudu, masukkan air, diam. Pada saat kamu tarik nafas, tahan. Katakan dalam hatimu, Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Tahan 5 detik. Buang lagi tadi, tarik dari hidung, buang adalah dari hidung yang kiri, hidup. Tapi dalam hatimu Allah tadi semua. Maka kata Abah, cara menghilangkan kesulitan tadi semua. Ya, maka wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, yang sudah kamu dicatatkan oleh Allah dari perbuatanmu yang dulu, maka di malam-malam nanti kamu itu pada saat setelah mandi tobat, salat sunat tobat, duduklah di antara dan 2 jam 2 jam 4, tariklah napasmu, ya Allah, segala apa yang telah aku catatkan di bukuku, supaya apa? Halaman berikutnya tidak lagi kamu akan dapat, oh di sini masih banyak, kamu pernah nempeleng orang di sini, oh kamu pernah ini orang di sini, kamu dicuri orang di sini, itu akan ketemu. Maka disitulah kau bersihkan bukumu. Tarik nafas ke dalam tadi semua, ya Allah, barangkali saya pernah hidup di kehidupan ini, kehidupan sebelum siapapun makhluk yang pernah kusakiti, yang pernah kudolmi sengaja maupun tidak sengaja, pada saat aku bertubuh wanita maupun tubuh laki-laki. Nah ini yang kalian harus mulai terbiasa sekarang tadi semua tadi. Maka kenapa di antara laki-laki ada Kang Somad jago masak, baheulana awe Kang Somad di awe, maka saya lihat Kang Somad tadi ayah laki jago masak, tapi ayah awe bininya, aduh istri saya mah Pak nggak bisa masak, laki anti baheulana. Nah itulah ya susah ya. Inilah kata apa? Gimana ya meyakinkan, menjelaskan pada orang Islam hari ini. Dan orang Islam maka kenapa tidak bahagia? Karena yang tidak percaya dengan kebangkitan itu, percaya kebangkitan tapi non di sana. Padahal Allah sudah katakan yauma tubaddalul ardu ghair itu di sini. Kalau di sana pasti Allah menyebut yauma tubaddalul akhar, di bumi yang lain, bukan di bumi yang sama. Hanya di refreshing semuanya. Laut tadi dikembalikan normal, gunung dikembalikan normal, mulai lagi kehidupan. Sebodoh amat. Kalian yakin enggak? Nah, hanya orang-orang kayak Abah yang ngerti, yang bisa komunikasi dengan mereka. Nah, makanya tadi banyak orang datang ke Abah minta dibacakan catatan karma.
Tadi semua. Kenapa ya bahasa ini udah nyampe tadi? Iya, kamu itu ikan keluar dari air. Kamu bikin solusinya, terus bikin PT baru, usaha baru. Tapi saya masih di darat. Ngerti nggak? Kembali dulu ke air. Maka yang abad itu bantu saya modal bahasa siap kayaknya sekaluan ti Allah. Tong meta ke abah, enggak kita otomatis sendiri. Pasang saja bohlam oleh kamu nyalakan. Pijit lampu stop kon, celek. Oh, geuning aing teh hirup kene. Nah, itulah sebetulnya. Ya. Maka itulah ada metodologi yang Abah ajarkan bagaimana menarik segala sesuatu, menghapuskan apa namanya? Buku yang tersisa dari kita. Maka tadi ya Allah dari sisa buku karena tadi Pak wakulal insan semuanya akan tercatat di sini semuanya. Sebiji jarah pun kamu akan ketemu koma titik persis karena kata Allah pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau dalam surat Yunus ayat 30 ini hunalika di tempat ini tablu akan merasakan pembalasan kullu nafsin ma aslafat, tiap-tiap diri dari apa yang telah dikerjakannya dahulu waktu masih hidup yang sekarang kamu sudah kembali dihidupkan. Maka ayo di antara jam 2 jam 4 itu. Itulah yang disebutkan dengan tobat. Taba ya tubuh taubatan itu bukan minta maaf. Tadi maka kesulitan-kesulitan kita ini masih banyak hijab dari manusia tadi semua ya. Maka gunakan di antara 2 jam 4 mandi tobat semua serahkan. Tarik napas. Tarik napas tadi kata Abah juga keluar masuk keluar nama terus dulu berdah. Ya Allah, saya pernah hidup di kehidupan berapa kali pun ya Allah. Saya pernah mendolimi siapapun makhluk apapun. Barangkali saya pernah jadi kambing, jadi domba, jadi apapun. Pahami sahabat. Maka hari ini ya Allah, apapun barangkali waktu saya jadi kambing, saya makan kebun orang. Maka hari ini ya Allah, aku kembalikan semuanya. Cabutlah di bukumu itu. Karena satu persoalan yang kamu belum selesai akan ketemu lagi bukunya di kehidupan yang akan datang. Karena semuanya adalah tentang bagaimana kita mengembalikan semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi terserah kalian. Tadi susahnya bagi orang yang belum paham tentang kehidupan mengulang. Padahal bagaimana Allah begitu jelas surat Yunus ayat 4 kata Allah adalah ilaihi kepadanya Allah marji'ukum jami'an semuanya kalian akan kembali sebagai janji yang benar dari Allah. Innahu sesungguhnya Allah yabda'u. Nah di sini Allah menggunakan yabda'u kata Abah juga. Bukan menggunakan pakai ain yabda'u. Berarti Allah ini copy paste. Yabda'u menggunakan hamzah. Yabda'ul khalq menciptakan makhluk pada awalnya. Kenapa Allah bilang pada awalnya? Karena nanti ada akhirnya. Ini enggak manusia kalau baca tafsir itu nggak jelas. Tadi summa yu'iduhu kemudian menghidupkannya kembali. Tadi semua. Liyazia untuk apa? Tadi kalau kamu pernah nanam, kamu mengharapkan panen enggak? Kan kamu selalu bicara mengenai pahala. Nah itulah pahala itu akan ketemu sendiri. Maka nggak usah diomongin. Yang penting kamu nanam. Tapi sebelum nanam apapun kamu tadi, kalau kamu ikan kembalilah ke laut. Kalau kamu pohon nanceplah kembali ke tanah. Kalau kamu manusia kembalikan bahwa kamu adalah sebenar-benarnya adalah merupakan kenyataan wujud dirinya Allah. Itu saja. Kenapa Abah ajarkan semua tentang mengembalikan tentang hakikat diri kita. Karena kamu bagaimanapun kamu merubah dirimu. Bukan usahanya kamu rubah. Tapi kembalilah pada Allah. Dan hukum Allah. Tadi. Maka kata Syatailah. Tadi kata Allah. Alladzina amanu liyajia akan mendapatkan balasan. Lain di akhirat di sana. Akhirat itu akhir. Makanya lima nomor awal di dia. Akhir di dia. Berang di dia. Penting. Itu di mana kamu awal, maka itu awal, akhir, dohir, awal sini, dohir sini, batin sini, sebelum kamu rojiun pada Allah terus begitu. Ya, itu saya barangkali yang harus kalian pahami. Jadi kembali lagi natijahnya apa natijahnya? Tadi kata Abah, pada saat
Allah ingin menciptakan ikan, Allah bicara dengan air. Pada saat Allah ingin menciptakan pohon, Allah bicara dengan tanah. Pada saat Allah ingin menciptakan manusia, dia menjadikan dirinya, niupkan ruhnya pada diri kita. Itulah firman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tadi. Kata apa? Air, tetap air walaupun tanpa ikan. Tapi ikan bukan siapa-siapa tanpa air. Ingat itu. Tanah tetap tanah walaupun tanpa pohon. Tapi pohon tidak akan bisa hidup tanpa tanah. Demikian pula dirimu. Dan sebagai natijah dari Abah, seluruh persoalan kesulitanmu karena kau sudah keluar dari frekuensi Allah. Itulah yang Allah katakan kepada kita, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyah itu tadi ma'isyah tadi semua. Maka Allah berikan sempit tadi semua. Nah, terbagilah manusia, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dzulumat ilan nur. Itulah yang manusia akan kembali pada Allah. Atau kelompok manusia tadi, walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ilan dzulumat. Nah tadi. Ayo, mau pilih yang mana? Tadi semua. Semuanya adalah terserah kamu. Maka insya Allah watin demi buah tin wa zaitun adalah jantung kita di sini. Jadi buah zaitun. Kenapa buah zaitun itu mirip seperti ketupat? Nah disinilah tentang tadi semua. Lebar, labur, lebur, luber. Semua. Ya, inilah dadamu. Maka tadi kenapa alam nasrah laka sadrak, A-nya menggunakan istifham tapi sifatnya takrir, kalimat untuk digunakan untuk bertanya. Istifham itu alam tadi nasrah. Nah, karena itulah menggunakan, kenapa nahnu menggunakan nun, kami itu kamu dan aku, kami nasrah semua. Ya, pahami. Laka, siapa lakanya tergantung pada Rasulullah atau pada kamu. Laka, ya, pahami. Laka, sodrok itu maf'ul bih. Berarti kalau begitu siapa? Maka tadi sodrok maf'ul bih, objek. Maka disitulah ada apa namanya yang harus kalian pahami adalah, ya, maka disitulah kalian, disinilah letaknya semua. Mandakholahu kana amina, mandakholahu apa namanya kana, maka pada saat dia sudah masuk tajalinya Allah, cahaya dalam hatinya. Nah inilah catatan-catatan buruk yang sudah kamu keluarkan dengan napasmu. Dan sebaliknya, maka nanti ke depannya setelah rongga dadamu tadi jaitunnya, jaitunatilla syarqiyati wala ghurbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tadi sudah sajaratun mubarakah. Ah, di sini akan tumbuh keberkahan pada dadamu. Berkah. Allah menyebutnya sajaratun mubarakah. Zaitunatillah, pohon zaitun yang enggak tumbuh di timur dan di barat. Yakadu zaituha yudi'u walau, dan dia akan menyala sebelum dinyalakan. Nurun ala nurin. Disitulah anta samsun, anta badun, anta nurun fauqonuri, anta ikshirun wa gali, anta misbahus suduri. Maka mulailah seluruh isi tubuh mengatakan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tadi ya, kalau tidak begitu maka Allah akan berfirman ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Aduh, kembali lagi persoalan kamu akan mulai lagi diulang. Ini semua ya. Ayo selesaikan perjalanan kita kepada Allah. Ya. Dan kita tidak bisa kembali pada Allah kecuali dengan Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sehat semua. Tiada Abah menyampaikan, bukan mengajarkan kalian, mengajarkan siapapun yang bertanya kepada Abah tentang baiat. Sekali lagi, di Abah tidak ada baiat. Karena pada dasarnya tidak pantas Abah memberikan baiat. Kamu dan Abah sama, nggak ada bedanya. Jadi semua. Betapa sombongnya Abah kalau seandainya ada yang ingin berbaiat kepada Abah. Karena pada dasarnya, apalah artinya Abah setu itu. Semuanya kita sama, sama rendah, sama rendah. Dari semua kita adalah dorau wala naf'an wala mautan wala
mautan wala hayatan wala nusur. Ya. Bahkan Nabi kita yang agung pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Sebagaimana nasi diizinkan oleh Allah memberikan kenyang, air diizinkan oleh Allah memberikan haus. Ya, pahami. Semua dongeng ini tentang la ilaha nyata pada semua batinnya alam ini Muhammadur Rasulullah, nyata pada segala yang dohir di alam ini pada dirimu dan di luar diri, karena semua apa pada dirimu dan di luar dirimu adalah cermin untuk dia melihat dirinya di luar diri. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bahagia, bahagia, siap bahagia? Tadi semua. Ayo rubah. Tadi penting ke hudang tadi semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya, salam Bang Jainal, Bu Atin, ya, Mas Komarudin, semua sahabat-sahabat, ya, salam semua. Abah lihat semuanya, cuma Abah, ya, karena banyak, ya, tidak ini semua. Sahabat, pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Pagi hari ini kembali jiwa kita dikembalikan oleh Allah untuk kita melanjutkan hari ini. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari ini lebih berkah, hari ini lebih sehat, hari ini lebih baik, hari ini lebih lancar, lebih mudah, jadi semua. Dan Abah doakan panjenengan semua dimanapun berada di seluruh Nusantara, yang bahkan di luar negeri, ya, di luar Nusantara, termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, tadi semua, ya, Brunei, ya, sahabat Patani, Mindanao, ya, Filipina, ya, sahabat, dan juga teman Mas Rudi, Mas Andi yang ada di Melbourne, ya, di Australia, dan juga Ibu Wiwi, ya, yang ada di Taiwan, dan teman-temannya semua. Mas Arif yang ada di Turki, ya, Mas Andi Nata yang ada di India, ya, siapa lagi Pak, siapa yang ada di London, ya. Walaupun barangkali tidak bisa bareng live karena perbedaan waktu, sahabat. Maka itulah pelajaran kepada kita bahwa kita dengan sahabat kita adalah pada saat kamu sholat duhur, mereka sholatnya lain. Maka disitulah harus pahami Allah tidak ada pada ruang dan waktu. Maka jangan salah menempatkan Allah pada ruang dan waktu, ya. Maka pahami tentang kodim zati, Allah kodim zati, dan seluruh makhluk hanya kodim zamani dan kodim idofi. Jadi semua yang satu lebih dari yang lain. Tapi nah, inilah pada pagi hari ini kita mari ada terus perbaiki keadaan kita, keyakinan kita. Karena manusia berjalan dari suratul Fatihah
yang semoga diharapkan di penghujungnya khatam sampailah kepada 3 surat penghujung Al-Quran. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Pada saat engkau sudah sampai kepada Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, maka surgalah bagimu dimanapun kamu berada hari ini, saat ini, sahabat. Maka marilah kita pahami tentang apa namanya Ummul Quran adalah merupakan hakikat tubuh kita, Fatihah, dan Qalbul Quran adalah Yasin, ya, yang dimana di penghujung ayatnya adalah hanya tentang Nun dan Mim, hanya Muhammad dan Allah, Nur dan Muhammad, ya sahabat. Maka selama engkau tidak menjadi tubuh Muhammad, maka tidak ada Allah bagimu. Tadi malam Abah sudah jelaskan, pada saat Allah ingin menciptakan ikan, Allah bicara dengan laut. Ya, bicara dengan air, ya sahabat. Karena ikan itu akan hidup di air. Air bisa hidup tanpa ikan, tapi ikan bukan apa-apa tanpa air. Pahami ini semua. Jadi, demikian pula pada saat Allah ingin menciptakan pohon, Allah bicara dengan bumi, sahabat. Bahwa bagi bumi adalah ya hidup sendiri, tetapi pohon tidaklah akan hidup tanpa bumi, tanpa tanah. Tadi semua ya. Apalah artinya pohon tanpa tanah, apalah artinya ikan tanpa air. Demikian pula pada saat Allah menciptakan kita, manusia. Kalau seandainya Allah bicara menciptakan ikan dengan air, pada saat Allah bicara menciptakan tumbuhan, bicara dengan tanah, tapi yang menjadi dirimu adalah dirinya sendiri, sahabat. Maka itulah pada saat manusia adalah dalam keadaan gelisah, maka boleh dipastikan bahwa siapapun kalian yang gagal ya dalam kebahagiaan hidup, mencapai rizki dunia, ya mencapai rizki ketenangan batin, kalau kamu ikan pasti kamu sedang keluar dari air, ya. Ataupun kalaupun tidak keluar dari air, tetapi engkau sedang mencari air, tapi kau tidak menyadari engkau sedang berada pada air. Tinggal kamu pejamkan mata, tekukan lidah, tenangkan dirimu. Sesungguhnya airlah yang meliputi dirimu. Ya. Jadi bukan bagaimana ikan itu adalah melakukan ikhtiar dari semua, tapi tentang kesadaran tersambungnya dia dengan air. Sahabat, cukuplah air bagi ikan itu, maka dia akan hidup. Demikian pula manusia. Boleh simpulkan manusia yang tidak bahagia di dunia ini karena akan menjadikan penyebab ketidakbahagiaan di akhir nanti. Tadi semua, karena itu dalil, ya. Maka dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya. Maka di situ ada waw ataf, ya, tadi semua, ya. Kebahagiaan akhirat itu adalah kebahagiaan daripada dunia itu sendiri. Maka dunia adalah akhirat, akhirat adalah dunia. Pahami, jangan kau dikotomikan lagi dan pandanglah sebagai Allah dari semuanya, ya. Maka ayo mulai belajar mentauhidkan, mulai belajar menyatukan. Kemudian tubuhkanlah rasa di situ, ya. Karena pada dasarnya bukan manusia tidak ibadah, tapi manusia tidak mengerti beribadah kepada Tuhan yang dia tidak fahami, ya. Di dalam surat Al-Hajj Allah menjelaskan penyebab persoalan manusia karena manusia tidak kenal dengan dirinya. Sehingga manusia adalah melakukan kegiatan yang seolah-olah di luar orbit Allah, ya sahabat. Karena kalian tidak mengerti bagaimana hubungannya antara Khalik dan makhluk. Yang harus dibangun adalah khuluk. Khuluk itu akhlak. Akhlak itu adalah takhallaqu bi akhlaqillah, adalah bagaimana kau hadir dalam wujud Muhammad sehingga tubuhmu siddiq, amanah, patonah, tabligh, ya. Maka disitulah sholat tergantung. Siddiq tidak.
Lamnya lati pun tidak. Kalau seandainya kamu yang sholat berarti tidak. Lamnya tidak latifun, maka tidak ada takwa pada dirimu. Sholat, sod, lam, ta. Sidik, latifun, takwa. Dan demikian pula walaupun kau banyak ilmu, tapi ilmu barsiso. Karena ainnya ilayin, lamnya latifun. Selama tidak latifun maka bukan ilmu. Maka disinilah bagaimana sahabat sesungguhnya adalah tadi banyak sekarang manusia tidak sadar dia adalah bukan diciptakan oleh Allah, tapi nafakhtu fihi mir ruhi, dijadikan oleh Allah. Maka itulah Allah mengingatkan pada kita sahabat pada saat manusia dalam keadaan kelimpungan tidak bahagia. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya.